Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Yohanes pasal 9. Teksnya ayat 13 sampai 23. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 13 sampai 17. Seorang yang pernah buta menyaksikan tentang peristiwa yang menjadi melek dari buta sejak lahir, tetapi orang-orang Farisi tidak menerima. Paragraf yang kedua, ayat 18 sampai 23. Orang-orang Farisi memanggil lagi orang tuanya supaya mendengar tentang peristiwa ini. Tetapi mereka juga hanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepada sendiri," karena mereka takut akan dikucilkan. Kesimpulannya, sekali lagi mereka bertengkar tentang hal ini sebab terjadi pada hari Sabat. Sebagiannya berkata, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Namun sebagian menyarankan, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuang mukjizat yang demikian? Akhirnya mereka memanggil seorang yang pernah buta untuk mendengar cerita bagaimana ia disembuhkan. Tetapi mereka tidak menerima. Kemudian memanggil lagi orang tuanya supaya mendengar tentang peristiwa ini, tetapi mereka juga hanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepada sendiri." Mereka takut kepada orang-orang Yahudi sebab telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Ajaran tentang Allah. Pertama, Yesus menyembuhkan orang buta pada hari Sabat. Kedua, pada saat itu ada beberapa orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, memang sekalipun banyak orangnya lalangkan demikian itu, beberapa orangnya sudah mengakunya Yesus Kristus adalah Mesias. Ajaran bagi kita. Pertama, seorang yang pernah buta menyaksikan tentang peristiwa yang menjadi melek dari buta sejak lahir di depan orang-orang Farisi. Dan dia berkata tentang Yesus, ia adalah seorang nabi. Ya, sekalipun dia masih belum mengerti Yesus Kristus adalah Mesias dan Juru Selamat, namun dia sudah tahunya ini, Yesus Kristus datang dari Allah. Kedua, kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Ya, pentingnya mereka daripada nyawa manusia lebih pentingkan hari Sabat. Namun Yesus Kristus tetap jelaskan tentang ini. Daripada hari Sabat lebih pentingnya jiwa manusia. Dan dia harus disembuhkan sekalipun hari Sabat. Ketiga, orang tua seorang buta yang menjadi melek itu berkata kepada orang-orang Farisi, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta, tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Mereka takut akan dikucilkan. Banyak orangnya pada waktu takut, mereka ingin sembunyikan sendirinya, kadang-kadang di belakang gedung. Namun pada saat ini mereka ingin sembunyikan dirinya sendiri di belakang pembohongan. Mereka tidak mau berkata dengan benar. Ya, mereka tidak tahu tentang ini, tahu. Namun karena takut, dia sebenarnya membelakanginya di belakang pembohongan. Masalahnya ini. Aplikasinya. Pertama, jangan menolak fakta yang Yesus menyembuhkan orang buta dan banyak orang sakit. Ini sebenarnya faktanya. Namun sekalipun sudah tahu fakta ini, menolak, memang orang-orang Farisinya begitu. Kita tidak boleh ini. Kedua,
Jangan takut manusia dan akan dikucilkan dari komunitas. Kita harus saksikan tentang Yesus dengan benar-benar. Zaman sekarangnya itu jarang. Namun zaman dulunya ada banyak orang demikian itu. PR praktiknya begitu aja. Akuilah Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat kita, dan memberitakan tentang pekerjaan-pekerjaan Yesus kepada mereka yang belum mengenal Yesus. Harus menjadi saksi yang benar. Bukan kepada hanya orang percaya. Lebih pentingnya kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.